Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Selamat datang di sesi pertama tutorial online keamanan sistem informasi dengan kode mata kuliah MSIM 4405. Mari kita panjatkan puji, syukur, dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran dalam belajar dan berdiskusi. Pada sesi pertama ini akan dibahas tentang pengantar keamanan sistem informasi. Lalu nanti kita akan membahas objektif apa saja yang akan kita tempuh dan kita akan pahami, kita akan belajar. Untuk objektif di pengantar keamanan sistem informasi ini, yang pertama pengenalan masalah keamanan sistem informasi, lalu yang kedua pengertian, tujuan, dan pengelolaan keamanan sistem informasi. Pada sesi pertama ini kita akan mempelajari pengantar sistem informasi yang meliputi dari dua ini, ya. Jadi Anda diharapkan membaca terlebih dahulu modul 1 buku materi pokok BMP MSIM 4405 tentang pengantar keamanan sistem informasi. Untuk sub objektifnya diantaranya menjelaskan berbagai contoh dari permasalahan dalam sistem keamanan informasi. Lalu yang kedua, menguraikan penanggung jawab keamanan sistem informasi beserta perannya, menjelaskan tentang zero day attack sebagai masalah utama dalam keamanan sistem informasi, menguraikan tentang tindakan umum untuk penyelesaian masalah zero day attack, lalu menguraikan jenis-jenis kerawanan sistem keamanan yang sering dijumpai, terus menjelaskan pengertian keamanan sistem informasi, tujuan keamanan sistem informasi, aset keamanan informasi, resiko keamanan informasi, dan evaluasi keamanan informasi. Diharapkan Anda aktif pada sesi pertama ini, berpartisipasi dalam sesi diskusi di forum yang telah disediakan. Saya akan memberikan pandangan seperti apa sebetulnya setiap kali kita berinteraksi di internet yang sebetulnya kita nggak tahu. Mungkin saja kita nggak tahu di ujung sana itu ada siapa di sana. Mungkin saja seperti robot yang ada di sini. Tujuan kita sebetulnya mungkin dari rekan kita atau saudara kita. Tujuan kita seperti itu. Tapi pada saat kita terkoneksi ke internet melalui mungkin dalam sosial media atau media-media lainnya penghubung, atau mungkin kita mengakses sebuah sistem informasi yang ternyata mungkin saja itu hanya sebagai laman yang tidak ofisial. Dan mungkin saja di belakangnya itu ada, di balik itu semua ada orang yang mungkin saja sengaja untuk menjebak Anda dalam satu laman tertentu. Ya, mungkin saja. Nah, contohnya misalkan ada phishing. Mengakses website atau sistem informasi yang kemungkinan peluangnya ada dalam saat kita mengakses, kita mengetik itu, misalkan mengetik satu domain website, mungkin saja di situ kita salah ketik satu huruf. Nah, disitulah peluang dari orang-orang yang bisa dikatakan tidak bertanggung jawab nantinya itu sengaja membuat domain tersebut sehingga apa yang mereka tujukan, misalkan dimulai dari interface-nya dibuat sedemikian rupa persis sekali dengan yang sistem ofisialnya, tapi ternyata itu hasil bikinannya dia atau bisa dikatakan palsu sistem informasinya. Ya, diharapkan itu yang perlu diteliti. Ngetiknya benar nggak? Kita pada saat ngetik domain benar nggak? Nah, kalau andai kata kita salah nih dalam mengakses domain tersebut, mengakses sistem informasi tersebut, kemungkinan besar kita sudah terjebak dari jebakannya si orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya misalkan ada orang yang tidak ada identitasnya ini dengan logo laptopnya yang tengkorak ini dengan menggunakan phishing dan sebagainya. Tuh. Ya. Itu bisa menjadi bumerang buat kita nantinya. Nah, di sini permasalahan yang mungkin saja kita tidak sadari sehingga data-data kita, apa yang kita ketik, apa yang kita misalkan pada laman tersebut ada
memasukkan email dan password tapi ternyata direkam oleh orang tersebut. Nah, lalu kalau misalkan pada saat tersebut kita mengetikkan tapi tidak masuk terus gitu ya ke sistem informasinya, lalu siapa yang bertanggung jawab kalau misalkan data kita terambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab? Lalu andai kata misalkan kita mengalami hal tersebut, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang akan menyelesaikan masalah tersebut? Gitu ya. Lalu harus seperti apa kita mengantisipasinya nanti? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, nanti saya akan menambahkan suplemen materi lainnya untuk bisa memahami dari permasalahan yang sering terjadi dalam keamanan sistem informasi. Lalu kira-kira siapa saja sih penanggung jawab bila terjadi hal yang berkaitan dengan keamanan. Lalu misalkan ada tentang zero day attack sebagai masalah utama dalam keamanan sistem informasi, nanti seperti apa. Lalu tindakan umum untuk penyelesaian masalah-masalah zero day attack tersebut. Lalu jenis kerawanan sistem keamanan yang sering kita jumpai itu seperti apa. Lalu tentang semua definisi yang terkait dengan sistem informasi beserta tujuannya. Lalu apa saja asetnya yang bila mana itu terjadi, resiko seperti apa yang akan timbul. Dan seperti apa nantinya kita akan mengevaluasi gitu ya. Nah, untuk saat ini demikian informasi singkat tentang Tuton Keamanan Sistem Informasi di sesi pertama ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, maka Anda dapat menuliskannya melalui forum diskusi dan kita dapat mendiskusikan bersama dengan teman-teman di kelas ini ya. Nanti kita akan membahas itu ya di diskusi. Kita diskusi tentang permasalahan-permasalahan keamanan sistem informasi. Nah, kita nanti ada di forum diskusi. Oke? Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.